Yes, dan ada gue Ditan Sudiro juga yang kali ini kita perdana. Kita akhirnya barengan ya? Yoi, kita perdana barengan sama kita perdana di studio baru nih. Bener dong. Kali ini studionya Radio Cafe baru, lebih luas, lebih keren, ada tangganya. Terus Bener, ini mejanya baru, baunya juga masih baru gitu kan. Terus kayak, lo apaan sih ini? Kita profesional dong. Lagi siaran kok main-main handphone gitu, kenapa sih? Oh enggak, Tan, gini Tan, maksudnya sekarang kan udah jam makan siang nih, Iya, ya iya, kan? iya. Walaupun gue majikannya belum makan ya, cuma gue tetap ngontrol dogi gue atau guguk gue itu di rumah udah makan apa belum. Oh, pakai CCTV. Pakai CCTV, gue kontrolnya lewat HP Iya, gitu iya, kan. iya. Set, gini nih. Tuh, cuman nggak tahu kenapa nih kayak dari tadi kok sinyalnya. Koneksi. Sinyalnya apa gini dulu kali ya? Nggak ngaruh sih Pak. Biar sinyalnya jatuh, Pak. Nggak ngaruh Dapat Pak. gitu, Nggak ngaruh emang ya? Indonesia kan gitu koneksinya. Katanya udah 4G, tapi kadang-kadang kalau kita di mana masih 3G, masih 2G malah kadang-kadang. Nah, itu dia. Itu agak ngaruh tuh sama apa kan sekarang pemerintah lagi mau menggalakkan smart city itu agak ngaruh tuh efeknya. Nah, bener banget nih. Sebenarnya kita penting banget ya, apalagi gue gitu kan. Mungkin juga RC lovers banyak juga yang gadget freak gitu kan, yang benar-benar pecinta gadget banget dan pingin mengontrol semuanya tuh dari at your hand, dari handphone Asik. semuanya kan. Iya. Kalau kayak gini tuh kalau nggak ada sinyal tuh mati gaya juga, Pak. Mati gaya. Oh iya bener banget, karena emang semuanya hari gini harus bisa dikontrol melalui tangan kita. Bener banget. Dan gak cuma itu aja, kan pemerintah juga udah mulai menggalakkan yang namanya smart city ya. Pengen banget semuanya bisa dikendalikan by your hand, by the touch of your hand. Yes, bener banget. Dan semua terinterkoneksi menjadi satu. Informasi, database, mau nanti mau beli parking tiket atau informasi lalu lintas semuanya dengan gampang sekali bisa Anda lihat atau Anda kendalikan gitu ya dari handphone Anda. Wow. Bener banget, konsep yang disebut sebagai smart city atau kota pintar ini adalah konsep yang mengetengahkan sebuah tatanan kota cerdas yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan juga tepat. Ini kalau kata Bapak Ahok ya, ini jadi nanti ibu-ibu bisa tahu suaminya keluar kantor mobilnya ada di mana, jalan-jalan kemana, parkir di mana, ibu-ibu bisa tahu dari CCTV saya. Bisa ketahuan ya. Karena nanti si Pak Ahok tuh pengennya CCTV-nya itu ya bisa apa namanya, dia bisa monitor plat mobil. Nah, Serem nggak lo plat? Gue sih takut. ya, nah yang seremnya lagi nih kalau nanti ternyata dari ibu-ibu itu nanti masukin GPS kayak gitu kan dari mobilnya bisa ketahuan. Oh nih laki gue kemana nih? Oh, ini Loh, suami kok saya. nyimpang nih? Kok nyimpang nih? Iya, Nah, makanya. gitu kan. Aduh. Karena kebayang ya kalau sampai plat mobil bisa dimonitor, itu kan berarti teorinya ya kita tinggal ketik plat mobilnya di mana, klik enter itu langsung bisa dimonitor. Oh ada di sini nih, ada di sini nih, gitu kan. Ini jadi PR juga sebenarnya ya Iya. buat orang-orang yang ya gitulah yang bandel-bandel dikit. Oh iya, saya nggak bandel. Cuman Nakal dikit. Yeah. Makanya konsep kota cerdas ini adalah integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan. ya sebenarnya banget, dan konsep Smart City sendiri nih pertama kali dikemukakan oleh IBM tahun 1981. Itu ya IBM itu merupakan perusahaan komputer ternama di Amerika. Wow. Bener banget, dan untuk mensukseskan yang namanya konsep kota pintar atau smart city ini, IBM menelurkan 6 indikator, yakni masyarakat penghuni kota yang pertama. Pasti, iyalah, udah ada harus masyarakatnya. dong. Kalau nggak ada tuh namanya bukan kota dong. Susah, Kosong. hutan kali ya. Sepi. Nah. Yang kedua harus ada lingkungannya, yaitu Bener lingkungan banget. perkotaannya, harus ada Bener banget. bangunannya, Ekosistemnya seperti bener, apa. harus ada perumahannya, terus yang ketiga harus ada prasarananya, Yes. gitu kan ya, harus ada lingkungan prasarana yang mendukungnya juga, terus nggak ketinggalan harus ada ekonominya. Bener banget, karena ini mendukung ekonomi juga ya. Namanya Smart City itu salah satunya adalah memajukan dan mempersingkat efektivitas untuk kita berkegiatan dalam ekonomi kita tentunya. Betul sekali, terus harus ada mobilitasnya juga, harus ada pergerakannya, Ya. terus nggak ketinggalan harus ada konsep smart livingnya juga. Nah, ini merupakan beberapa indikator yang menjadi konsep untuk Smart City itu seperti apa sih? Ini menurut IBM sendiri ya yang menurunkan ide ini. Ini konsep IBM, jangan lupa ini tahun 1981. Betul sekali. Dan hey, ini 2016. Wah, iya ya. Ini kayak 81. 81 ke 2016 itu Berapa, Pak? 20 tahun aja, 2001, 20 tahun, berarti 30 tahun ya? 30 tahun, Ya 35 tahun lah. Ini konsep 35, belum ada notebook, iPad, itu apa? 81 itu gue masih belum ada. Ya udah, sekarang belum aja ada. secara umur gue masih 17 Oh ya iya kan? Pak, siap. Jadi gue belum ada lah gue. Oh iPad tab tuh belum ada ya, Belum ini ada teknologinya banget. belum ada, ini Belum ada, masih konsep tahun 81 harus dicatat ya.
Dan kalau ngomongin tentang smart city itu ada beberapa kota antara lain tuh di Denmark ya, negara Denmark tuh ada Copenhagen. Mereka berfokus untuk mengoptimalkan bidang lingkungan. Jadi emang kalau kita ingat sama arsitektur bidang lingkungan itu Copenhagen punya banyak tuh. Bener banget. Dan selain Copenhagen ada juga di Seoul atau kita tahu ini sebagai ibu kota dari Korea Selatan. Nah ini nih kalau di Seoul ini memiliki kita kenal sebagai kota dengan jaringan internet tercepat di dunia. Itu buset kalau kita browsing tuh cepet banget kali ya. Set langsung kebuka. Dan semuanya. Di Seoul juga makanya nggak heran juga mungkin teknologi selain itu mereka juga paling depan menelurkan ini ya K-pop. Oh iya benar banget. Soal kultur, banget. soal budaya tuh kayaknya kalau Korea tuh jago banget ekspansinya. Budaya K-popnya ekspansinya cepet banget karena emang dari tahun 90-an awal itu Kementerian Budayanya Korea itu sudah mengirimkan intermezzo dikit ya. Kementerian Budayanya Korea itu sudah mengirimkan banyak orang, sekitar 20 orang untuk belajar budaya boyband dulu. Wah. Iya, makanya sekarang hasilnya bisa kita lihat sekarang gitu kan. Dan ngomongin juga tentang smart city-nya Korea, jadi mereka itu saking smartnya mereka punya yang namanya self clean street. Alias jalanannya bisa membersihkan diri sendiri. Itu keren banget, itu mempermudah aktivitas manusia tentunya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kotor atau jalanan langsung kotor gitu, udah langsung dengan otomatis saja ini sistem tadi langsung membersihkan kota itu sendiri. Iya, bener banget. Jadi self clean street itu kalau sebenarnya cuman sistem, nah ini dia gambarnya. Sistem sprinkler tapi yang ditaruh di tengah jalan gitu. Keren. Kalau biasa kita lihat itu adanya kalau yang pemecah air itu ada di taman-taman biasanya. Betul. Ya. Nah ini adanya di tengah kota, di jalanan, di aspal. Pada jam tertentu keluar sendiri terus ngeluarin air. Di Indonesia udah ada sih tapi cuma di taman-taman. Betul banget. Tapi inget ya buat RC lovers itu smart clean street itu bukan buat tempat mandi. Jangan ya. Jangan buat mandi. Nanti kamu bawa sabun, bawa gayung, mandi di jalan. Mau rugi ya orangnya ya. Jangan ya. Aduh. Ya ini tadi di luar kota ya. Kita sekarang melihat ke dalam negeri nih. Di Indonesia ada beberapa kota juga di Indonesia yang sudah mulai mencanangkan atau mulai mengaplikasikan yang namanya sebagai smart city. Betul. Kalau tadi kan Jakarta, tadi kan IBM. IBM tahun 81. Dan sekarang ini ada Bapak Suhono Harso Supangkat. Silakan. Ya, Bapak Suhono Harso Supangkat sebagai ahli smart city dari ITB berpendapat lain nih soal smart city, yaitu smart city harus memiliki elemen pendukung lainnya, yaitu berupa sensor pintar ya. Ini dia Bapak Suhono. Lalu selanjutnya ada komunikasi dari satu mesin ke mesin lain. Lalu ada komputasi awan. Ini pasti harus ada komputasi awan ya. Atau cloud computing ya. Ya betul sekali. Lalu ada medsos atau media sosial yang sekarang lagi heboh banget dan Indonesia tuh sebagai salah satu negara yang paling aktif ya medsosnya ya. Dan selain itu juga ada teknologi Graphical Information System atau GIS. Yap, dan terlepas dari itu Smart City tampaknya bukanlah angan-angan belaka, apalagi jika Smart City ini didukung dengan cara berpikir dan bersikap yang cerdas. Betul sekali. Dan sebenarnya ini juga udah dilakukan oleh beberapa kota di Indonesia juga. Jadi nggak perlu kaget karena udah dilakukan juga oleh beberapa kota di Indonesia. Dan membicarakan tentang Bapak Suhono ini, sekali lagi diingetin kalau yang IBM tadi tahun 81, Bapak Suhono tahun 2016. Jadi sedikit molor sih Indonesia ya, tapi nggak apa-apa. Itu artinya kita sebagai bangsa masih mau belajar lah ya, walaupun kalau kata orang lain biar lambat asal selamat. Yoi, apa ya? Gak apa-apa. Ini teknologinya agak baru kalau Bapak Suhono ini. Dan ini udah kita lakukan dengan beberapa cara juga, antara lain akan kita bahas ke depannya. Kayak pasti udah tahu dong betapa kota Bandung, kota Surabaya, dan Jakarta sendiri dengan aplikasi Clue-nya juga udah punya solusi sebenarnya. Nanti bakal kita bahas pastinya. Dan selanjutnya ini ada yang seru banget, semua pasti udah tahu tentang aplikasi yang booming banget, dimana kita selalu menyebutnya hari gini mesen ojek aja udah online. Bener banget, semua bener-bener at your hand. So kalau kamu pasti udah minimal pernah deh atau tahu atau minimal lihat di jalanan. Ya udah ini adalah aplikasi Gojek. Ijo-ijo. Semua di jalanan naik motor pakai jaket ijo-ijo. Aplikasi Gojek. Penyedia jasa yang menggunakan teknologi telekomunikasi ya. Ini kalau ngomongin tentang Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek ya. Dan layanan Gojek ini
ada di wilayah Jabodetabek, ada di wilayah Bali, Bandung, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, sampai Kalimantan. Di Balikpapan juga udah ada Gojeknya. Sudah berbagai kota-kota besar di Indonesia berarti sudah merambah ya aplikasi Gojek ini sih ya. Betul sekali, dan sampai bulan Januari 2016 aplikasi Gojek udah di-download atau diunduh sampai 10 juta kali di Google Play. Ini Google Play aja loh. Ini keren banget. Belum di iOS application store loh. Dan sekarang juga sudah ada ya di iOS dan juga di nggak tahu nih di Windows Phone sudah ada belum ya? Belum tahu, belum dicek. Saya belum bukan sebagai pemakai Windows Phone sebenarnya. Tapi yang jelas ini emang aplikasi ini punya banyak fungsi. Jadi selain bisa menggunakan transportasi ojek, ini bisa juga menggunakan pengiriman paket, terus bisa ngirim makanan. Sekarang udah banyak ya, ada Go Massage, ada GoFood, mesen tiket juga bisa, belanja bulanan, GoBox. Itu sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh Nadiem Makarim selaku CEO dari Gojek ini, terus smart guy ini. Bisa bersih-bersih rumah juga dan segala macam. Ada kecantikan juga kok, bisa datengin salon ke rumah. Nah itu kayaknya gue butuh juga ya. Oh butuh ya? Siapa tahu nanti gue mau mani-pedi gitu kan. Jadi daripada mani-pedi ke mall gitu kan, capek. Mendingan kayaknya gue harus mani-pedi, gue langsung antar ke tempat gue aja gitu ya. Salon ke rumah juga salon bisa. Ke rumah kayaknya bisa. Siapa tahu nanti ya, nanti udah aplikasinya juga berkembang ke salon buat my lover guguk saya. Oh gitu ya? Bisa dong, nanti yang depannya bisa langsung mungkin bisa juga. ke depannya. Tapi emang aplikasi ini sangat berkembang sih. Kayak berapa bulan lalu belum ada tuh ngirim tiket, sekarang udah ada ngirim tiket gitu kan. Iya bener banget, jadi bener-bener everything got connected ya, more connected kayaknya dengan aplikasi, semuanya udah gampang. Yap, bener banget. Dan membicarakan mengenai tadi ngomongin tentang smart city, kayaknya kalau mau ngomongin smart city semuanya harus terkoneksi ya. Dan kalau mau ngomongin smart city harus smart country juga. Betul banget. Dan ini kan kalau ngomongin smart country, negara kita luas banget. Luas banget, negara kita itu kita sering tahu ya di buku sejarah itu 13.700 sekian pulau yang ada di Indonesia, bener banget dong. Ya? Dan ada berapa ratus suku dan bahasa, itu yang menjadikan Nusantara kita tuh sangat terkenal tentunya di seluruh negara ya. Betul, apalagi kalau ngebahas mengenai populasi kita ini kan berapa sih? 3 apa 4 besar ya? Kita 4 besar, kita 250 juta orang. Pak, dari 300 Pak, itu lagunya Rhoma Irama. Oh gitu ya? Itu lagunya 170 ya lagunya Rhoma Irama, segitulah pokoknya. Populasi kita luas banget. Bener banget. Luas negara kita juga luas banget, jadi kalau ngomongin mau koneksikan negara satu Indonesia itu bukanlah hal mudah. Kita tidak sekecil negara Singapura atau sekecil negara Malaysia, apalagi Brunei. Bukanlah hal mudah untuk mengkoneksikan negara kita gitu. Tapi sudah ada orang-orang yang berusaha untuk mengkoneksikan negara kita. Ya benar banget. Dan koneksi itu bisa dari berbagai hal ya. Salah satunya transportasi dan tidak lupa adalah internet. Nah, internet ini benar-benar menghubungkan orang, apalagi cuma Indonesia ya, bukan cuma Indonesia doang sebenarnya. Itu bisa menghubungkan di Indonesia sampai keluar, dan internet itu membutuhkan yang namanya jaringan tentunya. Nah kan zaman dulu banget tuh ada tuh yang sumpah palapa. Iya benar-benar. Ini bapak zaman Kiai Haji apa ya? Saya zaman emputan tular. Hayam Muruk ya? Iya, saya zaman emputan tular bikin apa tuh? Empuk keris, bikin keris. Saya udah lahir. Iya betul. Saya udah lahir sebenarnya. Iya, kan zaman dulu ada tuh sumpah palapa, dan sumpah palapa itu karena dalam buku sejarah yang selalu pelajarin, selalu ada masyarakat yang pengen meneruskan sumpah palapa itu kan. Dan sumpah itu nggak pernah kita lupakan, selalu ada orang yang pengen meneruskan sumpah palapa itu. Yes, benar banget. Itu artinya sumpah palapa itu sebagai nanti kita kan terkoneksi dengan internet tadi ya. Betul, ada palapa ring ya. Tapi sebelum ke situ nih, kita di sini ini nih ada yang lucu nih. Kita sekarang dari tadi kan ngomongin smart city, ya kan? Tapi mungkin RC lovers tuh ada yang seperti apa sih? I have no clue about smart city. So, we got the video for you. Ini dia nih untuk semua nih. Saya juga sebenarnya no clue. Oke. Ini buat kita kalau gitu. Oke, ini dia nih videonya. Apa sih?
itu tadi dari Amsterdam Amsterdam Smart City. Keren banget ya kalau ngeliat ya, itu benar-benar semuanya mulai dihubungkan dan dapat dilihat melalui gadget Anda sebenarnya. Amsterdam yang saya tahu cuma klub bolanya Ajax Amsterdam. Lecher Eten Sonder Betalen. Apa itu ayah naon? Makan gratis asal dibayarin. Kayaknya gue harus pelajarin. Taunya cuma itu. Kosa-katanya boleh nih gue pelajarin. Ya bener banget, tadi kalau kita lihat itu adalah salah satu konsep dari Smart City yang ada di Amsterdam. Tapi Amsterdam itu kan, Belanda itu kan Belanda, terutama Amsterdam itu kan kotanya sebenarnya di bawah laut. Ya betul banget. Terus salah satu smart city-nya mereka itu adalah saking smartnya kotanya nggak tenggelam. Bener banget. Mereka interkoneksi tunnel-tunnelnya, sungai-sungainya. Terus saking smartnya juga bus-busnya tuh udah sangat interkoneksi. Bener banget. Terus semuanya naik sepeda, ada sewa-sewa sepeda dan segala macam. Kayaknya kalau kita melihat tuh kayaknya di Amsterdam itu lebih lebih aware tentang lingkungan, lebih aware tentang teknologi informasi, sehingga mereka pemerintahnya juga kayaknya mengedukasi masyarakat lebih gampang kali ya. Dan ini tadi kita lihat tadi di video tadi tuh bagaimana traffic manajemennya sudah bisa dikendalikan atau sudah bisa Anda lihat di handphone Anda, dan juga pemerintah menyediakan internet yang cepat seperti itu. Semuanya got easier ternyata kalau udah dibikin jadi smart city. Inlander. Inlander apa? Inlander tuh orang dalam. Orang dalam kebalik, bukan orang luar ya, orang dalam. Ya, you lagi belajar. Inlander, ha? Oh iya, you pitung Inlander. Verdom gitu kan. Verdom tuh kurang aja. Lagi belajar, Pak. Pokoknya satu lagi bahasa Belanda yang saya tahu adalah verboden. Nggak boleh lewat satu arah. Nggak boleh lewat. Ayo boleh. Verboden. Tapi kita masih memperbolehkan lewat Yes. iklan-iklan yang akan nanti masuk ke Verta TV kita tentunya ya. Yes, dan jangan lupa juga kalau mau gabung ke Twitter kita ada di @radiocafe41. Yes, bener banget untuk bagi-bagi tentang smart city atau smart living yang kamu tahu atau kamu pingin curhat sendiri tentang smart city, boleh langsung mention kita tentunya di Twitter tadi ya. Yap, jangan lupa juga Facebooknya ada juga, tinggal search aja Radio Cafe ya, silahkan. Oke, langsung aja kita memperbolehkan untuk break. Ada beberapa iklan yang mau lewat, tapi kita akan kembali di Kita bakal Radio balik Cafe. lagi cuma di Radio Cafe, yes.